Halo teman-teman semuanya, selamat pagi, selamat menjalankan aktivitas, tapi nggak jadi menjalankan aktivitas karena corona. Kalian bisa cari di internet dan di lain-lainnya, di sosial media pasti sudah banyak mengandalkan corona. Oke, lanjut, kita akan membicarakan soal hoax atau isu-isu yang lagi beredar di kelas kita tercinta. Jadi ada seseorang, kan, yang dia tuh sekarang tuh lagi nggak dicaci maki sih, gengs, nggak dicaci maki, tapi lebih tepatnya diomongin gitu lah ya. Terus nanti kita akan melihat bagaimana kesaksian dia, dan kita akan menanyakan bagaimana itu bisa terjadi dan apa pendapat dia dan apa perasaan dia setelah dia dijauhin, gengs, gitu ya. Oke, daripada saya ngomong sendirian, mendingan saya ngajak orang ya kan, biar saya nggak sepi-sepi banget kayak jomblo, padahal saya nggak jomblo gitu ya kan. Oke, kita panggil ini dia narasumber kita, temanya. Halo guys. Oke, gengs. Sorry ya, gue baru sama Andi soalnya jadi ya bahasa gini kan iya. demi kalian, demi konten ini jadi gue harus bersih, harus cantik. Jadi gini, gengs, setelah dengan apa yang Anda dengar ini kan, akhir-akhir ini Anda mempunyai beberapa masukan, kritik, saran dari kerabat-kerabat terdekat Anda mengenai your relationship. Oke. Jadi, gimana feel Anda setelah Anda diisukan seperti itu? Gak diisukan sih, maksudnya dianggap sebelah mata, anjay. Ya itu kan ya pandangan orang gitu kan. Kita nggak bisa nuntut orang tuh harus kayak lu harus berpandangan ini ya sama gue, lu harus memandang gue tuh harus sebagus permata, widih permata. Berarti kan kita nggak bisa nuntut orang buat nganggap kita tuh bagus, nganggap kita itu istimewa, kan kita nggak bisa. Baik, ini pertanyaan satu udah dijawab, terus pertanyaan kedua ini pertanyaan kedua. Jadi Anda dengan kekasih Anda bagaimana sekarang? Apakah baik-baik saja atau tidak? Kekasih yang mana? Ini kayaknya pertanyaannya menyindir. Pertanyaannya yang kekasihnya yang mana? Yang lebih spesifik dong pertanyaannya. B1 atau P2? Iya, ini yang pertama dulu deh, Kalau yang pertama ya seperti itu, masih biasa. Lebih kayak gimana ya? Ya lebih dia masih sibuk sama urusannya dia, ya di sini gue juga sibuk sama urusan gue. Gitu. Nah juga kan dia bukan tipe orang yang maksudnya tipe orang yang cuek. Dia tuh nggak suka kalau misalkan gue manja sama dia. Kalau misalkan gue itu kayak apa harus dia tuh nggak suka. Tapi kan sedangkan gue tipe orang yang gue manjaan, gue tuh apa harus sama dia gitu. Tapi dia nggak bisa. Dia tuh masih terlalu cuek sama gue. Tapi untuk kesibukannya yang pacaran pertama tuh dia ngapain ya, Mbak? Jadi sibuk begitu maksudnya? Saya juga nggak ngerti. Saya juga nggak ngerti. Apakah dia kuliah, Mbak? Dia kerja sih, Bu. Oh, dia kerja. Kira-kira kerjanya apa? Perawat, sama dia fotografer juga. Oh iya. Terus. Oh, di sini pertanyaannya ada. Bagaimana perasaan Anda jika pacar Anda itu lagi memfoto seseorang wanita dengan posenya yang ini, maksudnya posenya kayak mana ini? Emang telanjang modelnya apa gimana? Perasaannya sih ya sakit, sumpah sakit banget ya bayangin sih lu nggak pernah jadi modelnya dia, tapi dia tuh nyari model yang cantik, yang tinggi. Ya tau lah gimana perasaannya kalau lu tuh orangnya jelek kan ya, terus pendek gitu kan. Daripada lu tuh pengen jadi modelnya dia tuh nggak pernah dipakai, tuh kayaknya sakit banget. Tapi itu tuh mau fotografer dengan acara lagi prewed aja atau lagi ada acara apa gitu? Wisudaan. Yang kedua priwet tuh, karena dia buat video-video gitu. Oh gitu ya. Tapi apakah Anda sudah membuat video bersama? Gak pernah. Oh, nggak pernah. Mungkin nanti, suatu saat nanti. Jangan salah, nanti kayaknya ke prewed jadi gratis, tenang aja. Sakit. Oke, terus kita lanjut. Pacar pertama Mbak, anjay. Apakah pacar pertama Mbak? Kok dia tahu ya pacar ada berapa? Saya bingung. Astaga. Untuk pacar Mbak, apakah dia tahu Mbak mempunyai kedekatan lain dengan orang lain? Anjay. Ini pertanyaannya dari hashtag Nina Bobo. Oh, Nina Bobo. Oke, kita jawab ya. Gimana pertanyaannya? Kok jadi diulang? Saya bingung. Gitu. Oh, tentu saja. Tidak. Ya kalau ketahuan mati namanya bunuh diri. Nggak ada otak yang bikin pertanyaan. Nggak ada, tapi orang itu yang dekat sama gue, dia tahu kalau gue punya pacar. Oh gitu. Dan dia tahu gimana, maksudnya kayak ada masalah apa gue sama pacar gue, dia tahu. Dia pokoknya dia tahu segala-galanya.
Oh gitu. Terus habis itu apakah si yang kedua yang selipan Anda ini Selipan apa? Kertas selipan. biasa saja walaupun Anda sudah memiliki pacar? Iya, tentunya saja tidak. What? Tidak. Kenapa Enggak. tidak? Karena kan ya dia juga masih punya perasaan dong. Kita juga harus memahami dia. Gimana sih kalau misalnya kita di posisi dia kayak mana? Oh gitu. Oh, apakah yang selipan ini mempunyai keinginan untuk menjadi yang pertama? Anjay. Tentu. Sangat menegangkan, geng. Tentunya iya, dia selalu nanya kayak gimana kita ke depannya, kita gimana, nggak mungkin kita harus kayak gini terus kamu gimana, aku nggak mau kamu, ya gitulah pertanyaan-pertanyaannya bisa ngebunuh gue secara Berarti yang selipan ini mempunyai masa depan untuk kalian bersama gitu. Sungguh tragis. Bisa jadi Anda juga bingung ya kan. Terus menurut Anda yang paling bagus itu Anda bersama dengan siapa? Dari kereta Talui. kalau misalnya masalah masa depan kan kita nggak bisa memprediksi gitu. Sih. Itu kan yang mengatur masa depan tuh hanya Tuhan, jadi Tuhan, dan kita sebagai hambanya hanya menjalani dan mengikuti alurnya saja. Sap. Tapi menurut Mbak itu untuk pandangan Mbak sendiri, wah kayaknya gue baru bisa sama dia nih. Tapi dia juga kayak gini, tapi saya baru bisa sama dia nih. Tapi dia kayak gini gitu. Ini bagaimana gitu Mbak? Ya ada sih, kayak misalkan si A sama si B, si A sama si B. Si A sama Misal si B. kalau si A nih, Yang A itu yang pertama ya, yang B itu tipenya- yang kedua. Tipenya kan si A itu cuek. Nah, tapi kalau si B itu dia nggak cuek. Si B itu dia perhatian sama gue gitu. Sama saya dia perhatian. Dia Si A. si B. Oh, si B. Kalau si A tuh kayak dia lebih cuek gitu sama saya. Oh gitu. Terus kenapa Mbak ketawa-ketawa? Oh sih. Udah gitu si B tuh nggak malu kalau misalnya dekat sama saya, nggak kayak si A. Papa masih mikirin, ya entahlah dia tuh masih mikirin orang lain apa nggak ngerti, pokoknya banyak pikirannya dia kayak buat apa sih kita ngupload segala macem. Tapi kalau pemikirannya si B, walaupun dia ya nomor 2 nomor 2, maksudnya nggak nomor 2 sih, kayak dia Nomor 3. maksudnya dia tuh lebih kayak terima gua gitu. Berarti ini soal publish gitu ya Mbak? Iya, soal publik. Apakah keberatan yang pertama itu untuk mempublish Mbak? Kayaknya iya deh. Kenapa Anda berpikiran seperti itu? Soalnya gue jelek. Selain itu Mbak ya realistis gitu loh Mbak. Dia tuh selalu menjawab kayak, buat apa sih kita publik, kan ini buat kita. Atau juga orang lain tuh buat apa orang lain tahu, kan ini hubungan kita. Gitu. Lebih ke situ sih kalau si A. Pasti Anda tidak puas dengan omongan dia yang seperti Saya itu. tidak puas. Tidak puas. Jadi Anda mencari kepuasan sendiri. Anjay. Apakah Mbak memegang sosmed si pacar Mbak ini? Kenapa nggak Mbak sendiri yang mempublikasikan diri Mbak sendiri? Pernah saya tuh publis kan. 2 kali kayaknya saya tuh. Ini apa namanya tuh ada snap tuh, snap WA, snap IG. Misalkan yang megang IG dia kan gua juga kan. Gua ngupload foto kayak oke lah dimaafin yang pertama, terus hari berikutnya, hari yang kedua gue upload lagi foto gue, terus dia marah, kamu tuh ngapain ngupload fotomu di IG ku, katanya, buat apa, biar orang lain tahu, dia bilang kayak gitu kan. Terus saya bilang, ya kan aku ini pacar kamu, emangnya salah aku ngupload, toh juga kamu nggak pernah ngupload foto saya, begituin kan. Terus dia bilang, ya buat apa kamu pamer ke publik, kamu pamer ke orang-orang, toh juga kan emang kenyataannya orang-orang tuh udah pada tahu. Terus saya bilang, lah kan orang-orang, nggak semua orang tahu kalau saya ini pacar kamu, begituin. Tuh dia tuh kayak, di pokoknya situ kami berantem, kami marah, terus dia ngancem, yaudah IG-nya mau saya hapus aja, dia bilang kayak gitu. Berarti menurut dia tuh mempublish foto pacar sendiri tuh ya kesalahan fatal. Bagi netizen, coba komen di bawah ini, apakah salah sebagai seorang pacar itu dipublish di pacarnya sendiri, di sosmed pacarnya sendiri itu salah? Bisa di komennya. Tapi apakah Anda mempublikasikan bahwa oh saya punya pacar, ini lo pacarnya gitu? Pernah dulu. Tapi semenjak karena dia begitu sama saya jadi males. Oh gitu. Terus kita lanjut pertanyaan, apakah teman dekat kamu yang lagi dekat sama kamu itu tidak memiliki siapapun? Enggak. Kok Mbak bisa tahu kalau dia tidak mempunyai orang Karena lain? setahu saya dia tuh selalu bilang kalau misalkan di chat sama si A, sama B, sama C, sama D itu dia selalu bilang sama saya. Bahkan dia di chat sama mantannya dulu pun dia bilang sama saya, dia ngasih tahu ke saya. Dia tuh terbuka banget sama saya semuanya. Ini kayaknya ada Q&A dari teman terdekat kayaknya. Ada isu bahwa selipan Mbak itu memiliki juga selipan lain. Apakah dia masih bersamanya apa tidak?
Oh gitu. Kalau saya sih percaya dia nggak ada, cuma nggak ada. Tapi apakah ada isu-isu kalau misalkan yang si B ini pernah deket sama seseorang, apa dia masih deket lagi atau gimana? Pernah sih, kayak katanya kalau saya tanyakan, kamu masih dekat ya sama si A, sama si B, sama C? Enggak, saya nggak dekat, saya tuh cuma dekat dia cuma makan. Kalau makan berdua, katanya cuma makan doang. Nah, saya nggak tahu makannya caranya gimana, makan di mana, Makannya di mana nggak tahu. cara makannya gimana kan kita nggak tahu. Siapa tahu dari mulut ke mulut ya kan Iya. makannya. Serem kali, kayak punya sendok. Tapi emang dia memiliki seseorang waktu sebelum deket sama Mbak? Iya, pernah sih satu kampus juga. Oh, satu kampus juga. Terus Cuma beda fakultas. Beda fakultas. oh gitu. Terus habis itu untuk sekarang apakah dia masih dekat? Enggak Mereka sih. masih dekat? Enggak sih, katanya sih enggak. Chat. Kalau chat sih waktu awal-awal saya dekat sama dia masih chat. Tapi untuk akhir-akhir Untuk ini akhir-akhirnya sih kayaknya enggak. awal-awal maksudnya udah deket berapa lama Mbak kira-kira memang? Sudah berani bermain di depan itu sudah berapa lama? Kok lu jadi nanya sama saya? Kan saya ceritanya nggak tahu gimana sih Mbak? Kan Mbak narasumber saya. Kira-kira 1 bulan? Lebih sih. 1 bulanan lah. 1 bulan? Oh 1 itu ya. Tapi dia tuh tipenya dia udah bisa, maksudnya dia berani memublik kayak depan orang, kayak dia berani. Jangan-jangan dia sudah mempublikasikan Mbak di Instagram atau sosmed atau Enggak gimana? sih, dia masih belum berani. Soalnya kan saya kan masih milik orang. Ya gitu, aduh ya ampun, alhamdulillah juga tahu ya. Maksudnya mempublish di depan siapa? Depan Orang tuanya? teman-temannya. Oh, Teman-temannya. Maksudnya kan dia kan bukan tipe orang yang suka maksudnya tipe orang dia nggak berani bawa orang yang dekat sama dia di depan teman-temannya. Teman-temannya masih satu kampus atau beda Satu kampus? kampus. Oh satu kampus. Berarti dia nggak takut gitu ya kalau misalkan ada isu, kok lu jalan sama dia sih, kan dia udah punya pacar gini-gini. Sebenarnya dia tuh takut, dia selalu bilang kayak gimana, aku tuh takut, aku tuh nggak enak, aku nggak enak sama kamu, nggak enak sama dia, dan bla 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 segala macam. Dia selalu bilang kayak gitu sama Terus saya. lu tanggapannya apa? Masih aman kok. Gitu. Tapi apakah teman-teman rumahnya tahu kalau misalkan kedekatan kalian? Kalau untuk teman-teman rumahnya sih belum, karena kan tahu. saya masih belum dibawa ke sana. Oh gitu. Karena satu kampungnya mereka tuh sama, asalnya sama. Tapi jangan-jangan sebelahan kampung. Semoga sih enggak. Kalau sebelahan kampung keren juga, nanti jadi ada perang antar kampung gitu ya. Pemirsa, jangan merebutkan seseorang. Aduh, ya udah. Kapan terakhir Mbak main dengan si B? Mainnya main apa nih? Banyak banget ya mainnya kan, Ambigu. ular tangga, Alur tangga, tak jongkok, ada jongkok, tak umpet, ada main anjing-anjingan. ada kudaan, anjay. Itu. Kapan cuy? Kapan? Seminggu yang lalu Kira-kira di mana itu meet and greet-nya? ketemu di ini, di rumah sakit. Oh. Waktu saya clean, kita papasan ketemu dia seneng. Hai. Gitu. Untuk meet and greet dengan yang pertama itu kapan juga? Aduh, udah lama. Oh udah lama. Jadi lebih sering ketemu yang mana nih BTW? Sama yang B. Sama yang B. Kenapa Anda tidak bertemu dengan yang A? Karena dia tuh orangnya so sibuk Oh iya, gitu. lupa. So sibuk. Dia kan kerja. Pekerja keras, tapi gak ada hasilnya. Nggak ada hasilnya, ya Allah. Oke, ada yang nanya. Kalau misalkan diajak ke rumah sama si B, ketemu emaknya, apa yang kamu lakuin? Cipat. Ini gimana, gengs, jawabannya? Gue lebih kayak, aduh, gue malah jadi takut, sama bingung. Tapi kalau untuk Teman dekat cuman sekedar main silaturahmi gitu, cuman main doang. kalau main doang, kalau sama teman-teman yang lain sih ya nggak apa-apa, it's okay. Nanti Gue bakal pilih orang yang benar-benar serius sama gue. Gue lebih kayak buat apa gitu, kita kan udah gede gitu. Kita udah gede, buat apa sih kita pacaran kalau bukan ujung nanti buat nikah? Siapa cepat yang ngajakin gue buat kenal sama orang tuanya dan serius, itu orang yang gue pilih. Masalah uang, masalah duit bisa kita cari bareng-bareng. Kita juga nanti bakal kerja, bakal punya duit, penghasilan sendiri-sendiri, kita gabung, kita nabung, kita punya tabungan gitu. Anjay, itu tangan. Kalau untuk dari haters gini ya, dasar lonte, anjay, katanya dasar lonte. Oh, ada lagi katanya gini. Besok bawa dia, besok lagi bawa yang itu, besok lagi bawa yang ini, besok lagi bawa yang baru. Banyak kali kayaknya kalau bawa-bawa tiap hari. Itu maksudnya Kalau gimana saya nih? bawa-bawa sih, emangnya kamu tahu apa tentang saya gitu. Kamu kan baru ngeliat saya baru dari luar, kamu nggak tahu. Maksudnya kamu nggak tahu dalamnya saya
kayak gimana. Atau juga kalau misalnya saya bawa-bawa itu kan itu teman saya. Makanya netizen jangan berburuk sangka dulu, geng. Kan kita nggak tahu, siapa tahu aja mereka belajar bareng ya kan, siapa tahu dengerin musik bareng, makan bareng ya kan, nggak tahu kesannya kayak gimana ya kan. Cuman yang di atas yang tahu itu tuh pelapor ya kan. Begitu, geng. Tapi beneran itu kayak cuman teman. Soalnya kan gue emang tipenya orang yang seneng punya teman cowok. Kenapa? Karena dia selalu menjaga gue, kayak dia tuh ngomong apa adanya gitu sama gue. Kayak gak suka sama gue ya ngomong di depan, gak ngomong di belakang gitu. Gue lebih sukanya punya teman banyak cowok tuh kayak gitu. Mungkin orang-orang di luar sana mikirnya gue punya banyak teman cowok tuh kayak lonte banget sih lu, jable banget sih lu tuh. Enggak, gue tuh nggak kayak apa yang kalian pikirin. Cuman ya terserah kalian tuh juga kan, pandangan kalian buat mandang gue gimana. Gue juga nggak bisa nyalain kalian kayak mana. Ya udah itu urusan kalian. Toh juga kan gue juga kan nggak pernah ngusik hidup dia, nggak pernah bikin rugi hidup dia. Ya udah. Dan gue percaya suatu saat nanti cepat atau lambat kalian pasti juga bakal tahu aslinya gimana. Buat kalian, buat yang nonton ini, jangan deh mulutnya jahat, karena gak enak banget diterima di hati. Kayak itu bisa ganggu ke psikolognya loh. Itu bener-bener kayak terganggu banget deh, gak enak. Tapi kan Anda tuh pernah bilang gue lebih suka punya temen yang cepat-cepat. Itu bedanya apa sama omongan yang jahat? Iya, walaupun sama-sama jahat kan lebih suka kayak ngomong di depan, kayak oh dia bener nih ngomongin gue tuh nggak boleh gini masukan buat gue buat positif. Tapi kalau misalkan ngomong kan di luar, di belakang gue tuh kan bisa kayak nyebar, ih Fema tuh gini loh, ih Fema tuh gini lah. Itu yang diomongin pasti bakal ngomong ke orang lain juga. Kalau misalkan ngomong kayak gitu, ngomong di belakang kan bisa ditambahin bumbu, kasih garam lah, kasih micin lah, kasih apa lah buat penyedapnya, buat biar lebih hot lagi kan ceritanya. Tapi kalau misalkan ngomong di langsung kan bisa kita langsung klarifikasi kayak enggak loh, yang sebenarnya tuh gini loh, begini loh, lo tuh salah loh mikir kayak gini, lo tuh salah loh, yang sebenarnya tuh kayak gini. Kan gue masih bisa langsung kayak gue jelasnya lebih jelas lagi. Itu juga kan kita nggak bisa menjamin teman yang kita maksudnya teman yang kita punya teman sekarang tuh bakal sama kita di kemudian hari, bakal terus setia sama kita, kan kita nggak bisa memastikan. Jadi ini pertanyaan terakhir untuk penutupan percakapan kita. Untuk sekarang, apakah Anda mau memutuskan hubungan dengan si B atau si A, atau tetap menjalani seperti ini ke zona nyaman, atau bagaimana? Ya mau nggak mau kita harus pilih salah satu, toh lebih kayak memutuskan situasinya kayak gini, karena situasi kayak gini nggak enak. Istilahnya kayak cinta segitiga. Berarti saran dari cerita ini adalah stop membullying seseorang ketika tidak mempunyai faktanya atau tidak sejalan dengan apa yang dia alamin. Karena nggak semua yang dilihat dari covernya itu jelek, dan nggak semua orang yang dilihat dari segi pandangannya oh dia itu udah buruk. Walaupun pandangannya buruk nih kayak gini, tapi nggak tahu kan kita apakah emang dia buruk beneran juga. Gini-gini hati gue lemah loh. Ya, gitu. Pokoknya pasti setiap orang juga memiliki kesalahannya masing-masing. Semoga Tuhan itu memberikan hidayah kepada dia. Ada ya. Oke, begitu aja singkat cerita dari kita. Terima kasih kepada narasumber Ernest Fema, kita bertanya. Applause! Karena dia mau datang ke acara saya secara gratis tanpa dibayar. Oke, begitu sekian dari kami. Bye-bye. Bye-bye.